Halo Sobat Troops, saya Romo Effendi Kusuma Sunur SJ. Kali ini saya akan membahas siapa yang mendirikan gereja. Tentu di dalam kepala Anda bisa mengatakan Yesus gitu ya. Atau beberapa pihak di luar sana mengatakan bahwa oh itu yang mendirikan gereja adalah Paulus begitu. Apakah klaim-klaim seperti itu benar adanya? Tentu bahwa kita tahu Yesus yang bangkit itu pada akhirnya menunjukkan dirinya adalah Tuhan bagi para rasul. Dan bagi para rasul itu adalah sebuah tanda di momen di mana bahwa mereka harus melanjutkan karya Yesus. Dan apapun yang dikatakan Yesus sebelumnya itu menjadi terang benderang ketika Yesus bangkit. Ya, dan salah satunya seperti ini. Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu kata-katanya Yesus kepada Petrus. Jadi setelah kebangkitan, Petrus itu hatinya berkobar-kobar dan juga Petrus itu diminta oleh Yesus apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, lihatlah sekarang kita bisa tahu betapa bahwa klaim ya pertama-tama bahwa Paulus itu adalah orang yang membuat gereja, ternyata tidak begitu mudah untuk dikatakan itu benar. Karena apa? Di dalam kitab suci jelas-jelas nama Petrus yang disebut oleh Yesus seperti itu. Yang kedua, bahwa kalau ditanya apakah Yesus mendirikan gereja, kita harus mengatakan ya dan tidak. Ya dalam arti bahwa Yesus tahu bahwa tugas perutusannya harus dilanjutkan oleh orang-orang yang percaya kepadanya, dan itu berarti jemaatnya. Tetapi gereja yang dimiliki oleh kita sekarang itu hasil sebuah transformasi berikutnya dalam sejarah, begitu ya. Jadi kalau Yesus ditanyai apakah Yesus itu adalah pendiri gereja, jawabannya ya dan juga tidak. Ya dalam arti bahwa dia meminta para rasul untuk meneruskan apa yang sudah dia lakukan dan membuat orang lain percaya kepadanya sehingga keselamatan terjadi. Tidak dalam arti dia tidak memberikan gereja yang sudah jadi seperti apa yang kita miliki sekarang ini. Nah, sekarang kita mau bertanya lagi, apakah memang gereja buatan manusia? Jelas tidak. Karena gereja selalu datang dari pernyataan Yesus yang mengutus para murid itu. Setelah bangkit, dia menunjukkan dirinya kepada para murid berulang-ulang. Dan di hari raya Pentakosta setelah Yesus naik ke surga, 50 hari setelahnya Pentakosta, para murid menjadi pewarta. Dan disitulah berkumpullah para murid pertama kali menjadi sebuah komunitas yang terus berkembang. Nantinya sampai ke dunia Yunani juga ya, di luar komunitas Yahudi. Seperti itu kurang lebih ceritanya, dan semoga kalau ada tuduhan-tuduhan atau apapun, kita anggap saja bahwa mereka tidak sungguh-sungguh tahu apa yang terjadi di dalam sejarah gereja. Saya punya celetukan kecil ini. Beberapa orang selalu bertanya kepada saya, Romo, kenapa orang Protestan dan orang Katolik itu ya sesekali kurang akur dan banyak kali bertengkar. Lah, sesekali kurang akur dan banyak kali bertengkar. Saya selalu menjawab, ya kami kan selalu mengaku diri sebagai anak-anak Allah. Orang Kristen Protestan dan Katolik adalah anak-anak Allah. Dan yang namanya anak-anak ya biasa bertengkar. Begitu ya. Salam.